apa kabar Anda semua? Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan seorang pengamat kebijakan publik bernama Ahmad Hidayat Nur atau yang biasa saya panggil Mat Nur. Ini tulisannya belakangan ini viral nih berkaitan dengan virus ini, apakah lockdown atau tidak lockdown. Assalamualaikum, Bung Mat Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hersu, sehat Bang? Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan internetnya stabil ya. Ini karena terlalu banyak orang bekerja di rumah seperti kita yang biasanya kelayapan, tiba-tiba sekarang harus di rumah gitu ya. Dan tiba-tiba menyalakan aplikasi record streaming gini Bang ya. Oke. Nah, saya perlu kenalkan pada Anda, beliau ini adalah lulusan sarjana teknik dari UI, pernah jadi ketua BEM UI, dan kalau nggak salah S2-nya Anda di mana ya? S2-nya di luar negeri di mana Anda? Saya di Lee Kuan Yew School Public Policy di NUS Singapura, Bang. Dan saya juga berkesempatan di Tsinghua University di Beijing, China. Oke. Kalau nggak salah Anda sempat di Harvard juga ya? Ya, saya sempat dapat scholarship di sana untuk mengenyam executive education, Bang. Oke. Bung Mat Nur, Anda mesti saya tanyakan tegas dulu, posisi Anda anti lockdown atau pro lockdown? Ini supaya posisi jelas, karena sekarang ini katanya kalau orang nyebut lockdown itu selalu disebut anti pemerintah. Iya. Ini satu hal yang nggak melihat, ini kita ingin mencegah virus ini terjangkiti lebih banyak kepada masyarakat kita, Bang. Ya. Jadi itu kebijakan yang paling logis adalah lockdown ya. Kebijakan paling logis adalah lockdown. Kita mengkarantina masyarakat yang ada di terutama di Jakarta ya, yang sekarang angkanya paling banyak, untuk tidak bepergian. Sebaliknya juga orang-orang dari luar Jakarta ataupun dari luar negeri tidak perlu datang ke Jakarta. Oke. Tapi kan ada kalkulasi yang mesti Anda ajukan. Katanya kalau lockdown itu, apalagi bekas sekarang Rektor UI juga nyebut bahwa dia tidak setuju dengan lockdown karena itu implikasi ekonominya akan sangat besar sekali. Hitung-hitungannya bagaimana? Sebenarnya enggak, Bang. Ini begini. Kalau kita melihat implikasi ekonomi, maka kita lihat dulu berapa bobot masing-masing sektor ekonomi. Saya punya data bahwa ekonomi kita itu driven by consumption, public consumption atau household consumption. Itu negara berpikirnya parsial begitu, hanya ingin mementingkan ekonomi, kemudian dia mengorbankan keselamatan masyarakat. Yang nggak boleh begitu cara berpikirnya. Ini kita pengen keselamatan dan ekonomi tidak boleh jatuh bersamaan, kira-kira begitu, Bang. Oke, tadi ada keputus. Anda tadi punya data apa? Anda sebut bahwa datanya jadi household consumption atau konsumsi rumah tangga gitu ya? Coba mungkin. Ya, konsumsi rumah tangga kita adalah yang mendriven dari pertumbuhan ekonomi kita. Jadi selain secara teori kan kita punya investment, kita juga punya trade, ekspor dan import, dan punya government spending. Kalau kita lihat dari data ini kan, kalau lockdown itu ditakutkan akan mengganggu perdagangan, ya jelas lockdown itu mengganggu perdagangan, ekspor dan impor kita. Tetapi kalau kita lockdown-nya parsial dalam arti, contoh misalkan Jakarta, saya hitung, halo Bang, suaranya bagus ya, Jakarta itu ekspornya itu ekspor Jakarta yang betul-betul original dari Jakarta, aktivitas ekonomi di Jakarta itu saya hitung angkanya hanya 9,1%, hampir 10% lah dari total ekspor kita. Sementara yang lain itu berasal dari Karawang, karena industri-industri kita kan mayoritas yang mereka ekspor dari Tanjung Priok, Surabaya. Sehingga kalau saya total secara ekonomi, kalau seandainya Jakarta lockdown, maka kita hanya kekurangan 9,1 atau 10% dari perdagangan kita saja. Dan itu kalau saya hitung, itu nggak mengurangi banyak, hanya 0,05% dari pertumbuhan ekonomi nasional. Oke. Dan yang kedua, data saya punya data Jakarta itu, total pendapatan Jakarta itu hanya menyumbang sekitar 30% dari seluruh pertumbuhan yang lain yang ada 56%. Tapi kan 30% ini ada 70% yang lain yang kemudian kalau kita selamatkan Jakarta dari penyebaran ke tempat lain, kita masih tetap memelihara 70% kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Artinya
signifikansi jatuhnya ekonomi itu tidak sedramatis apa yang disampaikan dalam. Kalau menurut Anda tadi bahwa tidak akan dampaknya terhadap ekonomi tidak akan terlalu signifikan gitu kalau dilakukan lockdown di Jakarta saja. Benar, tidak terlalu signifikan. Oke, hitung-hitungannya gimana? Hitungannya kan kita lihat kontribusi Jakarta terhadap perdagangan, kemudian kita lihat juga bagaimana konsumsi masyarakat Jakarta dibandingkan dengan konsumsi nasional, dan juga kita lihat bagaimana investasi, dampaknya terhadap investasi. Kalau kita lihat kan, kalau hanya lockdown yang terbatas Jakarta ya, bahkan kalau saya buat simulasi itu, oke lah, kita bilang Greater Metropolitan, termasuk Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang, itu kita hitung, kalau lockdown itu hanya menghit 30,5 juta penduduk. 30,5 juta itu adalah jumlah yang besar, pasti. Tapi kan sumbangsi Jakarta sendiri ya yang berasal betul-betul dari Jakarta terhadap perdagangan itu hanya 9% dari total ekspor kita. Dan yang kemudian kalau dari segi original Jakarta dari lain-lain itu sekitar angkanya memang gede 56%, tetapi itu kan berasal dari Karawang. Industri-industri kita yang di Karawang ekspornya dari Jakarta. Nah, kita bisa alihkan nih yang dari Karawang, kalau seandainya kita mengambil sikap lockdown di Jakarta, yang dari Karawang bisa masuk ke pelabuhan Cirebon untuk ekspor misalkan. Jadi kita hanya terganggu kasarnya adalah 10%. Oke, dari perdagangan pasti 10% down. Tapi kan gini Bang, harus kita ingat, lockdown ini kan tidak lama, 21 hari. Atau kita bilang paling lama lah mungkin bisa 1 bulan lah. Dan dampaknya itu hanya di satu kuartal aja, di 1 triwulan aja. Sehingga kalau kita udah recovery, kita bisa speed up untuk mengejar di kuartal berikutnya, kedua atau ketiga atau keempat. Jadi sebetulnya alasan ekonomi menurut saya Bang agak sedikit tidak masuk akal. Kalau menunda lockdown, mengorbankan jiwa manusia karena alasan ekonomi itu sedikit tidak masuk akal buat saya Bang. Jadi sebenarnya tidak kiamat kalau sampai dilakukan lockdown di Jakarta saja misalnya ya? Nggak kiamat. Dan kalau kita lihat Bang, kemarin saya baca berita dan saya nonton India dengan penduduk 1,3 miliar orang, lockdown secara nasional. Dan dia nggak ada pertimbangan ekonomi. Artinya dia memang melihat, ya memang harus lockdown untuk mencegah penyebaran ini lebih lanjut. India loh, 1,3. Ya, jauh lebih gede dari kita ya? Jauh lebih besar daripada kita. Oke, kalau tidak lockdown, apa yang terjadi menurut Anda? Hitung-hitungannya dari riset Anda juga. Kalau tidak lockdown, sebetulnya ada 2 opsi yang dilakukan oleh pemerintah. Opsi yang pertama adalah seperti yang sekarang ini, social distancing yang moderat. Artinya orang tetap dibiarkan keluar rumah. Nah, kalau social distancing moderat tanpa lockdown, maka kita akan menyaksikan angka penyebaran virus ini sangat cepat. Bahkan data simulasi saya itu di akhir Maret itu bisa sampai 2.000 orang akan kena. Di Jakarta? Tapi di Jakarta. 2.000 orang itu angka yang besar dan angka kematiannya adalah mungkin sekitar bisa 150. Kalau sekarang kan 80 sekian kan. 150 sampai 200 orang akan meninggal di akhir Maret nanti. Oke. Nah, karena gini, social distancing ini nggak ditaati oleh masyarakat. Oke. Sehingga ya ini seolah-olah pemerintah terkesannya do nothing ya terhadap penyebaran virus corona ini. Nah, yang kedua, pemerintah sadar, oke dia nggak mau lockdown, ada opsi social distancing yang diperketat. Misalkan law enforcement dari polisi yang disebar di mana-mana untuk orang tetap berada di rumah. Atau berikutnya di samping itu ini social distancing yang ketat ini harus ditambah dengan stimulus atau jaring pengaman sosial, social safety net yang diberikan. Jadi pemerintah memberikan logistik kepada orang kecil untuk menolong mereka supaya mereka stay at home tanpa pusing memikirkan nafkah. Oke. Nah ini harus dilengkapi begini. Nah kalau sekarang kan kondisinya nggak ada, tidak ada paket yang memberikan stimulus kepada masyarakat dan tidak ada juga law enforcement yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan saya dengar itu sudah sekarang banyak orang sudah mulai pulang kampung ke daerah pekerja-pekerja informal. Ini kan menyebar ke mana-mana ini jadinya ya. Ini yang harusnya dicegah oleh negara, menghimbau warga negara, yang terutama yang di Jakarta, untuk tidak melakukan bepergian ke luar daerah dulu.
Karena lagi wabahnya di Jakarta, kalau kita keluar daerah, sama artinya kita menyebarkan penyakit itu ke saudara-saudara kita di kampung halaman. Nah, ini jauh lebih berbahaya, Bang. Oke. Studi Anda di negara-negara lain yang terkena virus ini dan kebijakan yang mereka ambil seperti apa? Supaya ada pembanding kita. Yang saya lihat satu ya, masing-masing negara, terutama negara maju, dia tidak ragu untuk mengenakan lockdown. Yunani misalkan, dia melakukan lockdown. Belgia yang terakhir juga melakukan lockdown. Inggris, yang awalnya dia seperti kita ini, mild, social distancing, menggunakan metodologi herd immunity. Inggris kemudian mengubah kebijakannya. Dia menjadi lockdown. Jadi kalau saya lihat dari berbagai negara maju, mereka tidak ragu untuk menerapkan lockdown dan tidak ada isu ekonomi yang mereka bicarakan di dalam conversation-nya dengan publik, nggak ada sama sekali. India yang jadi contoh tadi saya sudah sampaikan, dia lockdown 1,3 miliar. Afrika Selatan, dia lockdown 2 hari yang lalu. Jadi ini berbagai negara sudah melindungi diri dia dari serangan virus ini lebih lanjut dengan mendeklarasi lockdown, baik itu di tingkat kotanya atau negara bagiannya, ataupun di tingkat nasional. Mayoritas saya temui mereka melakukan lockdown-nya tingkat nasional. Oke. Jadi kalau Anda melihat mengapa pemerintah tetap bersikeras untuk tidak melakukan lockdown, bahkan wanti-wanti sejumlah pemerintah daerah untuk tidak melakukan lockdown? Nah ini yang saya juga nggak mengerti, karena komunikasi publik ya, dalam kebijakan publik harus disertai dengan komunikasi publik. Komunikasi publiknya tidak ada. Sampai hari ini kita hanya dapat satu-satu informasi adalah dari pidatonya Pak Jokowi dan juga keterangan terakhir dari Doni Monardo sebagai Ketua BNPB. Dia hanya mengatakan bahwa Presiden tidak akan melakukan lockdown, tapi tidak ada alasan yang menyertainya, alasan yang ofisial ya. Yang kita sampaikan adalah alasan ekonomi dan Mas Harus sampaikan kan alasan yang kira-kira kita menduganya begitu. Tapi dari pemerintah sendiri tidak ada alasan yang ofisial. Kenapa dia tidak mau lockdown? Nah, kita mendengar daripada buzzer ini. Karena katanya ada agenda menunggangi lockdown untuk menjatuhkan pemerintahan. Gitu yang kita baca gitu selama ini, dan selama ini kita biasanya tepat loh membaca pesan dari pemerintah itu melalui buzzer tuh cukup tepat gitu. Ya berarti itu logika yang sangat salah dan menurut saya tidak tepat, Bang ya. Lockdown atau tidak lockdown ini tidak ada kaitannya sama jatuh atau tidak menjatuhkan pemerintah. Pemerintah ini susah dijatuhkan. Dan ini kan sudah hasil pemilu ya. Artinya nggak perlu khawatir bahwa kalau lockdown itu akan menjatuhkan pemerintah. Tidak, karena apa? Saya nggak percaya kalau virus corona ini bisa menyebabkan krisis di Indonesia yang pada akhirnya terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Saya kalau di sisi kebijakan publik dan kebijakan ekonomi yang saya dalamin, biasanya trigger dari krisis itu adalah harga minyak. Dan harga minyak ini sebetulnya yang lebih krusial ya, yang harusnya dipikirkan serius oleh pemerintah, karena ini ada kaitannya dengan sisi penerimaan dan sisi belanja. Ya kan sekarang lagi sebetulnya ya, harga minyak melata sekarang. Harga minyak turun jauh dari sebelumnya, dan itu sebenarnya harusnya jadi concern ya. Nah ini jangan sampai kita mencari-cari alasan yang sebetulnya tidak beralasan, hanya alasan tadi kepemimpinan nasional. Jadi gini loh, pemerintah itu motifnya bukan mempertahankan kekuasaan loh Bang. Pemerintah itu harusnya diselenggarakan untuk menyelamatkan jiwa manusia. Kalau menurut dia perlu untuk menyelamatkan jiwa manusia, dia berpikir untuk kehilangan kekuasaan pun nggak ada masalah. Itu yang disebut dengan negarawan, Bang, kalau menurut saya. Dan menurut saya, ya ini kan bahasa buzzer ya. Teman-teman buzzer ini dengan menuduh orang yang pro lockdown itu adalah berarti ingin menjatuhkan pemerintah, itu malah satu hal yang tidak bijak dan tidak tepat lah kira-kira, Bang. Itu mereka justru bisa menjerumuskan pemerintah ya dengan wacana semacam itu ya. Betul, mereka menjerumuskan tidak hanya pemerintah, tapi menjerumuskan kita semua, bangsa ini. Ya, justru kalau kemudian terus terjadi yang seperti semacam ini, tidak lockdown semacam ini dan kebijakan pemerintah tidak cukup tegas soal ini, apa yang terjadi skenario-nya yang Anda bayangkan? Ketika kita do nothing ya, seperti saat ini, maka kita akan menyaksikan angka kematian itu sangat drastis terjadi, dan itu terjadi kepada orang tua, orang-orang elderly, 60 tahun ke atas, dan itu satu hal yang kita sayangkan. Yang kedua adalah rumah sakit atau fasilitas kesehatan akan kewalahan.
Karena tiba-tiba banyak orang dalam satu waktu datang ke rumah sakit. Dan ini aja sudah terjadi. Petugas kita sudah kewalahan, sehingga mereka juga menjadi korban. Ya. Saya lihat 25 orang tenaga medis sudah dinyatakan sudah meninggal dunia, dan sisanya sudah beberapa data lagi sudah lebih dari itu positif. Jadi artinya ini kita sedang membiarkan satu penyakit yang harusnya kita bisa antisipasi, kita bisa cegah, intervensi, tapi kita malah membiarkan. Itu kan kekonyolan ya dalam yang terjadi hari ini gitu. Kalau nggak salah, saya cepat membaca datanya, Italia itu mengapa korbannya cukup banyak, karena di sana justru karena banyak sekali orang tua yang di sana yang menderita ya. Ada 2 negara yang populasi tuanya mayoritas atau setidaknya banyak lah di Eropa itu. Yang pertama adalah Italia, yang kedua adalah Spanyol. Dan 2 itu kalau kita lihat angkanya, angka kematiannya 2 tertinggi di dunia. Italia sekitar 7 ribuan, Spanyol sekitar 5 ribuan. Ya. Belum lagi ini silakan. Ini menunjukkan bahwa orang tua itu sangat rentan. Dan memang mereka kan nggak punya nggak punya satu daya tubuhnya lemah, yang kedua proteksi negara terhadap orang tua juga kan lemah. Yang melindungi orang tua itu kan bukan negara, tapi anak-anak masing-masing, anak-anak mereka masing-masing. Yeah. Nah, kalau anaknya kuat karena satu hal yang kebijakan ini akhirnya menginfeksi semua orang, tapi anak-anak muda itu kuat. Tetapi ketika dia datang ke rumah ketemu orang tuanya, kan orang tua bisa terpapar. Oke. Dan mereka kan nggak kuat, mereka kemudian menjadi korban yang paling rentan dari kebijakan saat ini. Oke, soal kepadatan penduduk, bagaimana ya? Itu kan jadi salah satu faktor juga penularan yang sangat cepat. Ya betul, kepadatan penduduk menjadi faktor yang sangat cepat, kan jaraknya karena padat, ya kanan kirinya terlalu dekat, itu akan terhit juga. Makanya gini Bang, ini untuk Jakarta terutama, ini Jakarta kan kita lihat banyak perumahan-perumahan yang sangat ketat ya, terutama di utara ataupun di pinggir timur atau barat. Ini kan sama aja kalau kita berbuat junati seperti ini, atau mengubah kebijakan social distancing yang moderat seperti ini, kita mengorbankan masyarakat kelas bawah dibandingkan masyarakat kelas menengah. Karena apa? Kelas menengah mungkin dia bisa stay at home, dia bisa pesan makan Gojek, delivery makanannya. Tapi kan orang-orang lemah ini, apalagi mereka tinggal di lingkungan padat, kan dia harus keluar rumah untuk cari nafkah. Sehingga mereka lebih mudah terpapar virus dibandingkan kelompok menengah. Oleh karena itu tadi selain orang tua, yang kedua yang kena dari kebijakan do nothing ini adalah orang miskin. Orang yang harus mencari nafkah tiap hari, orang yang kemudian kalau dia tidak cari nafkah, dia akan kelaparan. Nah ini yang harus kita selamatkan harusnya oleh negara. Oke, jadi kalau kita bisa simpulkan, dan Anda ini kan masih dianggap netral lah, omongan Anda mungkin bisa lebih clear menyampaikan pesan pada pemerintah. Seharusnya langkah-langkah apa supaya kita sendiri mengakhiri lah kesimpang siuran dan kebingungan seperti saat ini. Ya, kalau pesan saya satu, pemerintah harus merubah kebijakannya, mengambil pilihan lockdown secara terbatas, ya khususnya di wilayah seperti Jakarta yang datanya itu paling banyak. Lockdown di Jakarta itu harus ditambah juga dengan pemenuhan kebutuhan dasar kepada mereka yang membutuhkan, sehingga mereka ketika mereka harus tetap di rumah, mereka tidak kelaparan. Yang kedua, Bang, pemerintah harus memprioritaskan tenaga medis. Lockdown itu sebetulnya tidak mencegah virus itu terjangkiti ke orang, karena ini kan penyebarannya sangat cepat. Tapi lockdown itu bisa menghambat orang datang ke rumah sakit, sehingga petugas tenaga medis kita tidak kewalahan. Kalau kita lambat dalam menerapkan lockdown, orang kemudian datang ke rumah sakit berbondong-bondong, ini akan lebih membuat tragedi lagi di rumah sakit kita. Dan itu pemerintah pasti akan kewalahan dalam situasi semacam itu ya? Dan pemerintah kewalahan dan terlambat karena orang akan banyak yang meninggal. Oke. Baik, terima kasih Bung Matnur. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sambung lagi ya. Baik Bang, sama-sama. Terima kasih banyak sudah memberikan saya kesempatan tampil di acara Abang nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.